keadaan. Mereka berdua dengan nekat menyerang Carlos sebagai salah satu dari Tenryubito. Bahkan itu bukan hanya serangan biasa, melainkan serangan kuat yang membuat Carlos cedera parah. Apa yang dilakukan oleh kedua orang itu bisa dianggap sebagai tindak kriminal tingkat tinggi, karena Tenryubito sangat dilindungi oleh pihak pemerintah dunia. Tenryubito bahkan menganggap diri mereka sebagai seorang dewa, sehingga para manusia biasa tidak bisa macam-macam dengan mereka semua. Tenryubito lain yang bernama Myosgard bahkan dihukum mati oleh Garling Vigarland karena dia membela pihak manusia ikan dan terlibat dalam membantu Sai dan Leo melarikan diri. Jika seorang Tenryubito yang membantu mereka saja mendapat hukuman berat, maka tentu Sai dan Leo pun hanya menunggu waktu saja untuk dihukum oleh pemerintah dunia. Setelah Carlos benar-benar pulih, dia memohon kepada ayahnya untuk menangani masalah ini. Dia ingin balas dendam dan rasa sakitnya terbalaskan. Sebagai Tenryubito, sebenarnya mereka bisa saja mengirim admiral demi keperluan mereka. Awalnya ayah Carlos juga mungkin berniat meminta admiral untuk memburu Sai dan Leo, tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena para admiral akan sibuk dengan berbagai tugas lain. Seperti yang kita tahu, keadaan dunia telah semakin kacau dan tidak terkendali karena ada banyak masalah di seluruh dunia. Admiral sedang sangat sibuk untuk menangani berbagai permasalahan itu, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk menuntaskan balas dendam Tenryubito. Meski Carlos dan ayahnya memiliki wewenang untuk memanggil admiral yang sedang bertugas, tapi Gorosei tidak akan mengizinkan soal ini. Gorosei pasti bisa berpikir realistis sehingga mereka tahu bahwa di tengah keadaan yang sedang kacau seperti ini, tugas-tugas dari para admiral tidak bisa diganggu. Tapi di sisi lain, keinginan Tenryubito pun harus terpenuhi. Apalagi ini hal yang serius mengingat bajak laut seperti Sai dan Leo berani-beraninya menghajar Tenryubito di Marijois yang merupakan rumah para Tenryubito. Maka solusi dari Garling adalah mengirim kesatria suci. Memang kesatria suci juga akan terlibat dalam menangani masalah serangan kapal-kapal supply yang dilakukan oleh pasukan revolusi. Namun sepertinya sudah ada salah satu admiral yang bertugas untuk itu. Inilah mengapa admiral sangat sibuk, salah satunya karena mereka menangani masalah yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Jadi kesatria suci hanya perlu mengirim beberapa anggota untuk membantu admiral menghadapi masalah dari pasukan revolusi itu. Dengan begitu, anggota lain dari kesatria suci bisa digerakkan untuk memburu Sai dan Leo. Garling memerintahkan pemimpin baru dari para kesatria suci untuk membagi para anggota dalam menangani masalah tersebut. Menariknya, sang pemimpin baru itu sepertinya tidak hanya akan membuat kesatria suci memburu Sai dan Leo saja, tapi juga memburu semua armada besar bajak laut topi jerami. Sebagai pemimpin baru kesatria suci, dia merasa harus melakukan hal besar. Memburu Sai dan Leo saja tidak cukup, karena jika dua orang itu berani mengusik Tenryubito, maka para kapten lain dalam armada Luffy kemungkinan besar juga akan berani melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, mereka semua bibit-bibit masalah untuk para Tenryubito, sehingga perlu untuk diatasi secepat mungkin. Di dunia ini memang ada banyak sekali bajak laut yang melakukan berbagai tindak kriminal, namun hanya sangat sedikit yang berani secara terang-terangan menyerang Tenryubito, sehingga Sai, Leo, bahkan seluruh armada bajak laut topi jerami adalah masalah serius. Pun mulai memburu mereka semua. Pihak pemerintah dunia datang ke kerajaan Dressrosa untuk mencari Leo dan ke kerajaan Kano untuk mencari Sai. Namun pihak kerajaan Dressrosa menyembunyikan keberadaan Leo. Leo dan kelompoknya pun menyadari bahwa jika mereka terus berada di sana, maka kerajaan itu akan berada dalam bahaya besar. Dengan begitu, Leo dan kelompok bajak lautnya pun akan pergi berlayar. Sementara itu, ketika pihak pemerintah dunia tiba di kerajaan Kano, Sai memang sudah tidak berada di tempat tersebut. Sai dan Leo nantinya akan bertemu kembali di suatu tempat, sehingga mereka berdua mencoba untuk menghindari kesatria suci dan pemerintah dunia secara bersama-sama. Di tempat berbeda, armada bajak laut topi jerami lain pun juga ikut diburu. Orlombus sebagai pemilik pasukan terbesar dan kapal terbanyak menerima kabar bahwa ada beberapa pasukannya yang telah diserang oleh kesatria suci. Orlombus pun tahu mereka dalam bahaya karena dia sudah pernah mendengar rumor tentang kekuatan dari para kesatria suci itu. Di tempat lain, Cavendish juga diserang, sehingga bentrokan besar pun terjadi. Cavendish memang memiliki kemampuan hebat, bahkan dia adalah yang terkuat dari semua komandan divisi dalam armada bajak laut topi jerami. Apalagi ketika dia memasuki mode Hakuba, kecepatan dan serangannya sangat luar biasa. Namun yang dihadapi Cavendish saat ini adalah kesatria suci. Levelnya berbeda dari semua lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Kesatria suci sangat kuat sehingga mampu memaksa Cavendish untuk mundur. Meski tidak bisa menang melawan kesatria suci, tapi setidaknya Cavendish bisa menemukan cara untuk pergi dengan selamat. Cavendish cukup cerdas untuk menyadari bahwa dia tidak akan bisa menang, sehingga dengan pergerakannya yang sangat cepat, dia mampu melarikan diri dari kejaran kesatria suci. Sama hanya dengan yang lain, Ideo pun juga diburu oleh kesatria suci, tapi dari awal dia sudah sadar dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, sehingga dia pun dari awal langsung menghindari mereka dan tidak harus bentrok dengan kesatria suci itu. Ideo orang yang sangat realistis, daripada mati atau ditangkap, lebih baik langsung menghindar saja. Para komandan divisi armada bajak laut topi jerami ini paham bahwa mereka tidak mungkin menang melawan musuh jika bergerak sendiri-sendiri, maka semuanya pun sepakat untuk berkumpul di suatu tempat agar bisa menyatukan kekuatan. Tempat itu adalah Pulau Elbaf, lokasi yang sama di mana Luffy sedang berada saat ini. Elbaf memang
memang tempat terbaik untuk menyatukan kekuatan, karena di sana ada Luffy dan Hajrudin, sehingga mereka semua bisa berkumpul secara lengkap. Untuk Bartolomeo, diketahui bahwa dia tidak mati saat Yasuo menghancurkan kapal mereka. Ketika kapal itu meledak, dengan cepat Bartolomeo menciptakan barir untuk melindungi dirinya dan beberapa kru yang ada di dekatnya. Jadi mereka mampu bertahan dari ledakan tersebut. Ketika kapal itu tenggelam, Bartolomeo juga ikut tenggelam. Tapi Gambia sebagai wakil kapten yang tidak mengonsumsi buah iblis, mampu untuk berenang dan menolong Bartolomeo yang tenggelam di lautan. Inilah keuntungan dari memiliki wakil kapten yang bukan pengguna buah iblis. Jadi saat sang kapten yang tidak bisa berenang karena mengonsumsi buah iblis, ada wakilnya yang siap untuk membantu. Mereka pun terdampar di suatu pulau yang tidak jauh dari sana, yang mana secara kebetulan di pulau itu juga ada Lau dan Beppo. Lau sudah sadar setelah pingsan akibat kekalahan dari Kurohige. Selama beberapa hari ini, Beppo lah yang merawat luka dari Lau. Lau juga sempat mengoperasi dirinya sendiri dengan kekuatan OP Nomi miliknya, sehingga meski lukanya sangat parah tempo hari, tapi kini keadaannya sudah sembuh total dan tidak ada luka sama sekali. Karena Lau tahu Bartolomeo adalah bawahan Luffy, dia pun membantu merawat Bartolomeo. Lau menggunakan kemampuan OP Nomi, sehingga cedera yang dialami oleh Bartolomeo langsung sembuh dengan cepat. Di sana, Lau memberitahu Bartolomeo bahwa berdasarkan kabar yang dia dengar, pihak pemerintah dunia memburu seluruh armada besar dari bajak laut topi jerami. Jadi walau kini Bartolomeo berhasil selamat dari Yonko Shanks, tapi ada masalah lain yang berpotensi mendatanginya. Dengan begitu, Bartolomeo pun memutuskan untuk pergi ke tempat Luffy. Lau juga memang berencana untuk pergi ke sana, karena dia ingin memberitahu sesuatu yang penting kepada Luffy. Ini adalah kabar soal Garp yang ditahan oleh Kurohige, karena sampai saat ini Luffy masih belum tahu soal hal itu. Lau juga mendengar kabar bahwa pria dengan bekas luka bakar sedang menuju ke Pulau Elbaf. Jadi memang cepat atau lambat semua akan pergi ke Elbaf, karena pria dengan bekas luka bakar itu memegang Rod Poneglyph terakhir. Lau Beppo bersama dengan Bartolomeo dan kawan-kawan pun mencari kapal di pulau tempat mereka terdampar itu. Mereka semua memang saat ini sudah tidak memiliki kapal lagi. Kapal milik Lau sudah dihancurkan oleh bajak laut Kurohige, dan kapal Bartolomeo sudah dihancurkan oleh bajak laut Akagami. Setelah sukses mendapatkan kapal baru, mereka pun segera menuju ke Pulau Elba. Intel-intel pemerintah dunia dari kalangan Cyberpol pun akan mengetahui pergerakan dari armada besar bajak laut topi jerami. Mereka semua bisa membaca bahwa para kapten dari berbagai tempat yang berbeda itu menuju ke lokasi yang sama, yaitu ke Pulau Elba. Meski Elbaf adalah negeri yang kuat, tapi Ksatria Suci tidak ingin meninggalkan misi begitu saja. Mereka memiliki harga diri yang begitu tinggi sehingga tak akan melepas target buronan. Maka, para Ksatria Suci itu pun akan menuju ke Pulau Elbaf juga. Tujuan mereka bukan untuk berperang dengan para raksasa, tapi sekadar memburu armada besar bajak laut topi jerami yang ada di sana. Kedatangan mereka di sana pun akan menimbulkan masalah baru yang membuat konflik di tempat itu menjadi semakin panas. Di negeri para raksasa itu, kita akan mengenal nama-nama dari para Ksatria Suci yang datang ke sana dan seperti apa kemampuan yang mereka miliki. Mereka tentu sangat kuat karena masing-masing dari mereka mengonsumsi buah iblis. Mereka juga menguasai haki dengan sangat baik, ahli dalam bela diri Rokushiki, dan juga sebagian besar pun ahli dalam memakai senjata. Keterlibatan orang-orang kuat itu di Elbaf akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Uniknya, konflik di Pulau Elbaf memiliki kaitan dengan dewa. Luffy adalah pemilik dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Lalu ada Loki yang dalam chapter 1130 yang lalu mengaku bahwa dia juga adalah seorang Dewa Matahari. Kemudian, para Ksatria Suci yang datang ke sana juga menganggap diri mereka sebagai dewa karena mereka adalah keturunan dari para Tenryubito. Siapa yang akan memenangkan pertempuran dan berdiri sebagai pemenang di akhir tentu adalah sang pemilik kekuatan dewa yang asli, yaitu Luffy. Di sana Luffy akan membuktikan dirinya sebagai sosok yang luar biasa dan mengguncang dunia lagi. Dia akan menyelamatkan semua yang bisa diselamatkan, baik bangsa Elbaf maupun rekan-rekannya dalam armada bajak laut topi jerami. Diketahui di bagian pantai Pulau Elbaf ada juga Kid dan Killer yang sedang terdampar. Mereka yang sedang tenggelam diselamatkan oleh beberapa raksasa di sana. Dengan begitu, baik Lau, Kid maupun Luffy sama-sama terlibat lagi dalam pertempuran di Pulau